Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Utami dengan NIM 642111288 dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kalimalang. Di sini saya akan mempresentasikan laporan riset pasar yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis pada Usaha Balirene Coffee and Mills. Masuk ke dalam latar belakang masalah. Bisnis kafe di negara Indonesia saat ini khususnya di kota-kota besar semakin berkembang dengan pesat. Banyak yang bermunculan para pelaku bisnis untuk membuka usaha kafe dengan berbagai konsep dan ide yang unik sehingga dapat menarik minat pelanggan dari berbagai kalangan. Melihat kondisi yang demikian, maka pada kesempatan kali ini saya sebagai peneliti memilih Bali Rene Cafe and Mills yang berada di Jakarta Timur sebagai objek penelitian pada studi kelayakan bisnis untuk mengetahui dan menganalisa kelayakan bisnis yang ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknik dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, dan juga aspek lingkungan dalam menjalankan usaha bisnisnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka saya sebagai peneliti mengidentifikasi rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu mengetahui kelayakan usaha Bali Rene Cafe and Mills ditinjau berdasarkan aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknik dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek lingkungan. Lalu mengetahui analisis usaha Bali Rene Cafe and Mills dengan metode SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Sekarang kita akan masuk ke dalam landasan teori. Pembahasan mengenai studi kelayakan bisnis, yaitu merupakan proses mengevaluasi dan mengamati secara sistematis untuk dapat menentukan potensi keberhasilan suatu usaha atau proyek bisnis yang dijalankan. Sehingga hasil dari studi kelayakan bisnis ini dapat membantu para pelaku ekonomi atau pengusaha dalam membantu suatu keputusan yang lebih terinformasi terkait dengan bisnis yang dikelola. Kita masuk ke profil usaha. Nama usaha yaitu Bali Rene Cafe and Mills. Jenis usaha adalah usaha mikro. Nama pemiliknya Bapak Rene Mafisa dengan alamat usaha Jalan Dr. KRT Rajiman Widyoniningrat dengan berlokasi di Jakarta Timur. Tanggal berdiri usaha ini yaitu 26 Juni 2022 dengan Instagram Bali Rene _Coffee Mills. Usaha di Bali Rene Cafe ini merupakan usaha dengan skala mikro yang berfokus pada bidang makanan, berat, serta ringan, dan minuman yang memiliki konsentrasi utama di bidang minuman kopi. Bali Rene Cafe and Mills ini berasal dari bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, di mana Bali yang berarti kembali dan Rene yang artinya adalah silahkan datang ke sini. Sekarang kita masuk ke dalam aspek legalitas, di mana Bali Rene Cafe and Mills ini memiliki legalitas yaitu SITU, Surat Izin Usaha, di mana SITU ini disahkan dalam bentuk izin mendirikan lokasi usaha di suatu daerah. Usaha Bali Rene Cafe and Mills ini dinyatakan sebagai usaha mikro yang surat situnya diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2022. Kemudian memiliki surat yaitu izin RT dan RW. Hal ini menjadikan tanda bukti bahwa usaha Bali Rene Cafe ini sudah diketahui dan disetujui oleh Ketua RT atau RW setempat. Pembahasan kedua membahas terkait dengan aspek pasar dan pemasaran. Membahas terkait dengan bauran pemasaran, yaitu produk. Produk yang tersedia di Bali Rene Cafe and Mills ini terdiri dari makanan ringan, makanan berat, serta minuman dengan berbagai variasi rasa. Lalu juga terdapat produk minuman baik itu minuman kopi maupun produk minuman non-kopi. Terkait dengan harga sendiri di Bali Rene Cafe
and Meals ini memiliki harga yang terjangkau, yaitu dari harga minumannya dimulai dengan harga 6.000 sampai dengan harga 30.000, dan makanannya yaitu dimulai harga 13.000 sampai 32.000. Tempat yang dimana tempat dari Bali Rene Cafe Meals ini strategis karena berada di wilayah pabrik, perkantoran, dan juga di wilayah sekolah. Lalu promosi yang dilakukan yaitu dengan melalui sosial media, baik itu Instagram maupun TikTok dari Bali Rene Cafe and Meals, lalu senantiasa memberikan juga diskon kepada pelanggannya dan juga dari mulut ke mulut atau word of mouth. Berikut adalah foto dari menu makanan serta minuman dari Bali Rene Cafe and Meals dan juga akun sosial media Instagram dari Bali Rene Cafe and Meals. Selanjutnya membahas terkait dengan analisis STP, yaitu segmentation. Segmentationnya dari Bali Rene Cafe ini yaitu dibagi menjadi 3, segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan juga segmentasi dari fisiografis. Lalu targetingnya yaitu orientasi Bali Rene Cafe and Meals ini menyasar kepada seluruh kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, maupun karyawan, di mana pemilihan sasarannya yaitu sesuai dengan lokasi yang dekat dengan sekolahan maupun wilayah perkantoran dan pabrik, yaitu dengan target wilayah Cakung dan Jakarta Timur. Positioningnya yaitu di mana konsep pelayanan di Bali Rane Cafe and Meal ini mengedepankan yaitu kenyamanan, pelayanan prima dari karyawan berdasarkan SOP atau standar operasional prosedur yang telah ditentukan. Dan juga Bali Rane Cafe and Meal ini menyediakan hiburan yaitu live musik untuk menghibur para konsumen atau pelanggan. Pembahasan ketiga yaitu membahas aspek manajemen dan sumber daya manusia, di mana sistem manajemen di Bali Rene Cafe and Meals ini memulai sistem operasionalnya yaitu pukul 14 sampai pukul 23 malam dengan struktur organisasi yang sederhana yaitu ada pemilik usaha, kemudian ada barista dan juga bagian kitchen atau dapur. Kemudian membahas aspek sumber daya manusia, di mana secara keseluruhan membahas yaitu tugas dan peranan dari masing-masing pemilik dan juga karyawan, baik itu barista maupun kitchen. Lalu membahas dari proses rekrutmen dari Bali Rene Cafe and Meals, lalu penilaian kinerja dan juga evaluasi kinerja yang diadakan setiap minggunya di Bali Rene Cafe and Meals untuk melihat peningkatan dari kinerja karyawannya, lalu membahas terkait dengan sistem kompensasi yang diberikan oleh Bali Rene Cafe and Meals terhadap karyawannya, di mana kompensasi dilakukan setiap bulan. Lalu membahas aspek keempat yaitu aspek teknik dan teknologi. Lokasi usahanya di mana dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya berada di jalan utama, sehingga memudahkan para konsumen untuk datang berkunjung ke Bali Rane Cafe and Meals. Lalu teknologi dan alat dan bahan secara keseluruhan menggunakan sistem alat yang sudah modern, yaitu terdapat mesin kasir, mesin pembuat kopi, dan juga menggunakan teknologi pembayaran yang secara digital maupun dengan cash atau uang langsung. Lalu terkait dengan teknologi pemasarannya juga menggunakan sosial media sebagai bahan promosi dan juga portofolio dari usaha Bali Rane Cafe and Meals. Aspek kelima yaitu membahas aspek finansial. Aspek finansial dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan, pembelian dana aliran kas, proyek bisnis, sehingga dapat mengetahui layak atau tidaknya suatu rencana bisnis yang dimaksud, di mana sumber pendanaan dari Bali Rane Cafe and Meal ini sebesar 300 juta dengan kebutuhan investasi pada aktiva tetap sebesar 46 juta dengan biaya bahan baku bulanan 15 juta dan juga biaya operasional bulanan yaitu sebesar 23.500.000. Aliran arus kas masuk yaitu sebesar 275.194.167 rupiah dengan cara yaitu menjumlahkan laba setelah dipajak dengan penyusutan. Selanjutnya membahas estimasi cash flow yang tertera yaitu dari tahun 2022 sampai 2023 hingga 2024 saat ini, dari kas masuk sampai dengan kas keluar.
Selanjutnya membahas payback period, di mana usaha Balirani Coffee and Mill ini dinilai layak karena jangka waktu pengembalian modal usahanya selama 14 bulan atau kurang dari 5 tahun, di mana umur proyek. Lalu kemudian membahas average rate of return atau ARR, yaitu bernilai 1,73%. Selanjutnya membahas terkait dengan NPV atau Net Present Value, di mana dengan nilai Rp779.582.501 dan juga nilai profitabilitas indeksnya yaitu dengan nilai 2,59. Dapat disimpulkan bahwa usaha Balirene Coffee ini dinilai layak karena nilai P1-nya lebih besar dari 1 yaitu 2,59. Aspek keenam yaitu membahas aspek ekonomi dan sosial, di mana aspek ekonomi dalam riset ini mengkaji akibat adanya dampak yang ditimbulkan dari usaha terhadap keadaan di area sekitar. Lalu sedangkan dari sisi ekonomi, riset ini mencoba yaitu berkisaran kepada pengaruh usaha terhadap tingkatan penyerapan tenaga kerja pada pemerataan peluang karir dengan masyarakat setempat, di mana terdapat dampak positif ekonomi maupun sosial. Berdasarkan aspek ekonomi dan sosial, usaha Balirene Coffee dan juga Mills ini sudah layak karena cukup membantu para masyarakat setempat dan juga perekonomian negara serta membuka kesempatan kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu membahas aspek ketujuh, yaitu aspek lingkungan, di mana proses pembuatan makanan dan juga minuman di Balai Rene Coffee and Mill ini tidak akan berdampak negatif karena proses pembuatan menunya sesuai dengan standar kebersihan sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Lalu, Bali Rani Cafe and Mill ini juga diterima oleh masyarakat sekitar karena keadaan kafe yang tidak menimbulkan kebisingan atau kemacetan di jalan. Jadi, dapat dikatakan bahwa usaha dari Bali Rani Cafe and Mill ini tidak mencemari dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Masuk ke pembahasan analisa SMART S, yaitu spesifik, di mana Balirani Cafe and Mill ini menentukan target penjualan dengan spesifik dan jelas yang mendapatkan profit atau keuntungan minimal 10% setiap bulannya. M yaitu measurable atau terukur, di mana Balirani Cafe and Mill ini menetapkan suatu indikator yang dapat diukur untuk dapat melacak kemajuan penjualan dengan cara yaitu memonitoring penjualan harian, mingguan, dan bulanan secara akurat menggunakan sistem pencatatan penjualan yang nantinya akan dievaluasi dan dianalisa setiap bulannya. Lalu yang A yaitu achievable atau terjangkau, di mana Bali Rene Cafe Mill ini memiliki target penjualan setiap bulannya. Lalu R yaitu relevant, di mana dengan meningkatkan penjualan produk, maka jumlah pendapatan dari Bali Rene Coffee and Mill ini akan terus meningkat. Lalu yang T adalah time bound atau terbatasnya waktu, di mana pemilik Bali Rene Coffee and Mill ini akan melihat kemajuan usahanya, yaitu setiap seminggu sekali untuk dapat memastikan bahwa tujuan yang akan dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan metode SMART ini, maka usaha Balirane Cafe and Mill ini juga dapat mengembangkan tujuannya secara terukur dan dapat dicapai dengan memanfaatkan kekuatan internalnya dan kesempatan pasar yang lebih luas untuk kedepannya. Kesimpulan yaitu berdasarkan hasil penelitian keseluruhan aspek-aspek studi kelayakan bisnis dan analisa metode SMART pada Balirene Cafe and Mills, maka dapat disimpulkan bahwa usaha Balirene Cafe and Mill ini layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.